Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, pada video kali ini, di mata kuliah Bimbingan dan Konseling Keluarga, kita akan membahas materi tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita akan membahas materinya. Yang pertama yaitu etika, moralitas, dan hukum. Secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut sebagai moralitas, dan dalam beberapa kasus, kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, kedudukannya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu, seperti hubungan antara konselor dan klien. Adapun moralitas meliputi penilaian atau suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seterusnya. Adapun hukum merupakan penyusunan yang akurat dan standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Selanjutnya yaitu etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Salah satu hal yang mesti dipertimbangkan konselor adalah kepada siapa dan untuk siapa tanggung jawab dan legalitas pokok konseling itu. Hal ini penting dipertimbangkan karena perubahan yang sangat menentukan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri yang belum tentu berguna bagi masing-masing pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya. Perlu diketahui bahwa posisi konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga memiliki pengaruh yang luas dan mendalam. Tidak hanya berpengaruh pada hubungan awal konseling dan penelusuran masalah, tetapi juga berpengaruh pada perumusan tujuan dan perencanaan treatment dalam proses konseling dan konseling perkawinan dan keluarga. Yang berikutnya yakni konflik-konflik etika. Menurut Marison mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama yaitu siapa yang terlebih dahulu dilayani. Ya, konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani. Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individu, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Dan apabila konselor menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah? Nah, selain itu, bagaimana penerapan asas kerahasiaan dalam keadaan yang demikian itu? Yang kedua yaitu bagaimana penanganan kerahasiaan. Haruskah rahasia-rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga atau perbuatan seseorang antara ayah dan anak gadisnya? Nah,
Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun pelapor tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Yang ketiga yaitu apa titik utama perkembangan etika. Nah, perkembangan etika menitik beratkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengadilkan, sebagai contoh kasus perselisihan tentang anak. Dan yang terakhir yakni bagaimana keberadaan konselor. Nah, meskipun persoalan etika tidak dibahas secara khusus dalam program latihan konselor perkawinan dan keluarga, akan tetapi akan jauh lebih baik apabila konselor tetap memperhatikan bahwa persoalan etika menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dengan program konseling perkawinan dan keluarga. Demikian juga pada program pendidikan lanjutan dalam spesialis konseling perkawinan dan keluarga. Sehubung dengan hal ini, berbagai organisasi profesional telah mengemukakan garis-garis besar etika untuk para praktisi konseling perkawinan dan keluarga. Garis-garis besar itu hanya menetapkan standar minimal, tidak mencakup semua persoalan aktual yang dihadapi oleh konselor. Selanjutnya yaitu kode etik profesional. KORI mengemukakan garis-garis besar untuk menumbuhkan kode etik profesional bagi para konselor sebagai berikut. Yang pertama yaitu konselor harus waspada terhadap kebutuhan sendiri. Apa yang mereka peroleh dari kebutuhan sendiri, dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan serta tindakan-tindakan mereka bisa menangani klien. Kemudian berikutnya, yang kedua yaitu konselor harus dapat pelatihan yang sesuai dan memiliki pengalaman-pengalaman yang disupervisi dalam menggunakan teknik-teknik pengukuran dan strategi intervensi. Yang ketiga yakni konselor harus waspada terhadap standar etika dalam organisasi profesional dan menyadari bahwa banyak situasi-situasi sulit yang ada di dalamnya, dan konselor harus terus memperbaiki penilaian profesional. Yang keempat, yaitu konselor harus memiliki suatu kerangka teoritis tentang pengubahan perilaku yang dapat memandu pekerjaan mereka. Kemudian, konselor tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari klien. Dan konselor harus menyadari pentingnya meneruskan pendidikan sebagai penambahan ilmu keterampilan. Dalam hal ini, terdapat beberapa kode etik profesional, namun tidak saya cantumkan seluruhnya dalam pembahasan kali ini. Namun, sebagian besar dari kode etik tersebut merupakan bagian-bagian yang telah saya sebutkan tadi. Ya, yang selanjutnya yakni pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan. Namun, hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral selain pengetahuan. Sebagian konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batas etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Semua itu biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema yang solusinya tidak jelas atau kelihatannya tidak ada solusi terbaik. Van Hoos mengonsepkan perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yang pertama yaitu orientasi hukum, di mana pada tingkatan ini konselor menganggap standar sosial eksternal atau dari luar adalah dasar untuk menilai perilaku. Jika klien atau konselor melanggar aturan sosial, maka mereka harus dihukum. Yang kedua yaitu orientasi institusional. Konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja.
Mereka tidak meragukan aturan tersebut dan mendasarkan keputusan mereka pada aturan tersebut. Yang ketiga yaitu orientasi sosial. Nah, pada tingkatan ini, konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial. Jika timbul pertanyaan tentang apakah kepentingan sosial atau individual yang harus diutamakan, maka kepentingan sosial selalu mendapat prioritas. Yang keempat yaitu orientasi individu. Kebutuhan individu mendapat prioritas utama. Pada tingkatan ini, konselor memperhatikan kebutuhan sosial dan hukum yang berlaku, tetapi mereka fokus pada apa yang terbaik untuk individu. Dan yang terakhir yaitu orientasi prinsip. Nah, pada tingkatan ini, kepedulian satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etik internal, bukan pertimbangan eksternal. Kemudian yang selanjutnya yakni hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Beberapa aspek problematis mengelola hubungan ganda adalah bahwa hubungan tersebut dapat merembes, sulit dikenali, tidak bisa dihindarkan, berpotensi merugikan, dan menjadi subjek nasihat yang bertentangan dari bermacam-macam ahli. Meskipun demikian, kode etik tidak memandang pelarangan hubungan ganda. Fokus terbaru kode etik adalah tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya eksploitasi dan gangguan pada klien, dan bukannya melarang universal terjadinya hubungan ganda. Nah, hubungan ganda ini tidak bisa dihindari pada situasi tertentu. Ya, tantangan bagi konselor atau praktisi adalah belajar bagaimana mengelola fluktuasi batasan dan secara efektif mengatasi kendala peran yang tumpang tindih. Salah satu kunci untuk mempelajari bagaimana cara mengelola hubungan ganda adalah dengan memikirkan cara untuk meminimalisir risiko yang ada atau mungkin terjadi. Berikutnya yakni bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik, namun demikian kadang-kadang muncul situasi atau kasus-kasus tertentu. Harley menyatakan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal merugikan profesionalitas. Yaitu, yang pertama, konselor mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dengan bentuk tertulis. Kemudian, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini, akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arah tindakan. Selanjutnya, konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberian bantuan, seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Dan yang terakhir yakni konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Nah, jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja akan dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Beberapa tindakan mungkin diambil adalah pengaduan pelanggaran etik ke organisasi profesi dan lembaga hukum lainnya yang terkait. Dan sebagai konsekuensinya, konselor harus menyadari bahwa tidak semua orang akan setuju dengan tindakannya. Konselor harus mempersiapkan diri untuk menerima kritikan, selain menerima pujian atas apa yang telah dilakukannya. Yang berikutnya yakni hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yang pertama yaitu yang tersirat atau implik, dan yang kedua yakni yang tersurat atau eksplisit. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan, sedangkan hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Adapun rekaman
yakni rekaman semua klien dilindungi secara legal kecuali dalam keadaan tertentu. Pada sebagian besar kasus, konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya tanpa terkecuali dengan cara menyimpan rekaman tersebut baik-baik, terpisah dari rekaman data lain, dan tidak memberikan informasi tentang klien terhadap surat izin. Jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman klien bermacam-macam, sesuai dengan agensi dan praktisinya, tetapi biasanya mencakup 6 kategori dokumen. Yang pertama, yakni identifikasi atau informasi wajib, di mana di dalamnya terdapat nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu informasi penilaian mencakup evaluasi psikologis, latar belakang sosial atau keluarga, riwayat kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni rencana perawatan mencakup menjelaskan masalah, rencana tindakan, langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai perilaku yang diinginkan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu catatan kasus, misalnya dokumentasi perkembangan dalam setiap sesi untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu ringkasan akhir, mencakup hasil dari konseling, diagnosis akhir, rencana setelah konseling, dan lain-lain. Dan yang terakhir yakni data lainnya, mencakup persetujuan konselor yang ditandatangani klien, salinan surat menyurat, catatan alasan dari intervensi klien yang tidak biasa, masalah administratif, dan lain sebagainya. Konselor harus memeriksa peraturan yang berlaku untuk mengetahui batasan yang tepat dalam menyiapkan rekaman. Konselor yang menerima referral harus membuat rekaman klien yang mengacu pada perkembangan sesuai rencana dan diagnosis awal. Informasi rahasia tentang seorang klien tidak disampaikan lewat telepon dan secara etik. Konselor terikat untuk menjamin bahwa hak-hak klien dilindungi dengan tidak membahas kasus konseling di hadapan publik. Yang selanjutnya yakni meminimalisir risiko. Ya, dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial hubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Nah, hal ini sudah merupakan tanggung jawab seorang konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif. Polri telah mengidentifikasi petunjuk-petunjuk untuk meminimalisir risiko, yakni menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Kemudian, apabila hubungan konselor berpotensi untuk membuat masalah atau apabila risiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja sama dengan bantuan pengawas. Kemudian, dalam bekerja, hubungan ganda sangatlah baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Dan yang terakhir, yakni salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Ya. Nah, demikian sedikit penjelasan saya mengenai aspek-aspek dalam konseling perkawinan dan keluarga. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.